peran donor dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Becky bahwa Rest of the World merupakan salah satu sumber dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia dan juga yang sudah dijelaskan untuk ya. Next. Ya, menurut Nirmala Musyafkat dalam penelitiannya tahun 2009, sejak tahun 1990-an, bantuan dari donor dalam bidang kesehatan untuk negara berkembang terus mengalami peningkatan. Begitu juga menurut hasil penelitian dari NIMBY tahun 2012, yaitu menyebutkan bahwa peran donor meningkat cukup signifikan untuk sektor kesehatan di Fiji, yaitu mencapai 9%. Kemudian dana dari donor ini berperan untuk kegiatan program pencegahan dan kesehatan masyarakat yang mencapai 30%. Ini diambil dari donor development assistance in health case study in Fiji. Dengan banyaknya donor yang terlibat di Indonesia, maka potret pembiayaan kesehatan yang dari donor ini juga cukup penting untuk dipotret. Namun selama ini dana yang dari donor belum terpotret dengan baik, Pak, meskipun sudah ada peraturan setiap donor untuk registrasi ke PKLN. Oleh sebab itu, dalam studi ini kami ingin memotret berapa besar dana dari donor luar negeri untuk kesehatan yang dalam kesempatan ini disebut dengan istilah DAH atau Development Assistance for Health. Kemudian berapa porsi DAH dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia, dalam bentuk apa dananya, hibah atau pinjaman, dan siapa saja pemberi dananya, dan digunakan untuk kegiatan apa. Next. Yang metodenya yaitu dengan studi kuantitatif deskriptif, di mana data DAH dikumpulkan dari situs OECD Development Assistance Committee yang menyediakan data dari donor-donor. Data yang dianalisis merupakan data disbursement. Di sini di dalam OECD mereka menyediakan data komitmen dan disbursement. Data komitmen merupakan dana dari donor yang tercantum dalam suatu perjanjian atau kontrak. Namun dalam komitmen ini belum tentu belum tentu dicairkan pada tahun tersebut. Karena kemungkinan dalam dana komitmen ini akan dicairkan beberapa termin. Nah, dana yang dicairkan dalam termin-termin tersebut pada tahun tersebut inilah yang ditangkap. Yaitu itu yang disebut sebagai data disbursement. Data disbursement yang ditangkap dalam studi ini adalah data yang termasuk dalam sektor health dan population policies, programs and reproductive health. Keterbatasan dari studi ini, data statistik OECD tidak mencakup data dari negara non-OECD seperti China dan India dan dari negara kaya Timur Tengah. Dan selain itu juga lembaga swasta seperti Bill and Melinda Gates Foundation. Next. Ya, ini adalah rincian data yang kita potret, yaitu yang termasuk dalam DAH, yaitu yang termasuk dalam sektor health dan population policies or programs. Ini rinciannya, kegiatannya yang terbaru. Selain di ini, sebenarnya ada sektor lain yang sama-sama berhubungan dengan health, tapi eksklusi dalam batasan health dalam studi ini sehingga tidak dihitung, yaitu social mitigation of HIV/AIDS, pharmaceutical production, ini lebih masuk ke industri. Next. Ya, dari hasil analisis diperoleh bahwa ini gambaran total donor pemberian donor ke Indonesia, di mana sektor health rincian untuk tahun 2002 sampai 2011 terlihat dengan garis yang dibatasi garis merah, di mana tahun 2002 itu besar DAH yaitu sebesar 71,9 juta USD dan meningkat hampir 4 kali lipat tahun 2011 menjadi 278 USD. Porsi DAH ini dari total donor assistant ini dari tahun 2002 sampai 2011 berkisar antara 3,9 sampai 7,2%, di mana fluktuatif setiap tahunnya. Dan untuk tahun 2011
terlihat bahwa porsi DAH dari total donor itu adalah 5,7%, di mana ini menempati urutan ke-6 dalam sektor inti dalam donor, pemberian donor. Kalau secara akumulasi tahun 2002 sampai 2011, dana untuk kesehatan itu menempati urutan ke-8. Padahal di sini ada 11 sektor inti, sehingga artinya donor sektor kesehatan belum terlalu menjadi prioritas. Ya, ini porsi donor untuk kesehatan, dana dari donor untuk kesehatan terhadap total pengeluaran kesehatan di Indonesia, di mana porsinya dari tahun 2002 sampai 2011 antara 1,6, paling tinggi 2,3, dan terlihat ketika tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan. Next. Ya, untuk menjawab dana dari luar negeri ini bentuknya apa? Apakah pinjaman ataukah berupa hibah? Nah, setelah diolah ternyata dana untuk kesehatan ini didominasi oleh dana hibah, di mana mencapai 65,8 sampai 99%. Namun apabila kita potret dari keseluruhan dana yang diberikan oleh donor di semua sektor, itu totalnya merupakan mayoritasnya merupakan pinjaman. Jadi apabila kita potret untuk kesehatan, ternyata kalau di kesehatan itu mayoritas hibah, tapi kalau di keseluruhan dana donor ini merupakan pinjaman. Apabila suatu donor memberhentikan hibahnya, apakah nanti kita akan meminjam atau apakah pemerintah akan menyediakan? Ini nanti akan menjadi pertanyaan. Dari donor yang memberikan kesehatan, dana kesehatan untuk Indonesia, berikut adalah rincian siapa saja yang memberikan dana untuk kesehatan di Indonesia. Di mana di sini terlihat dari tahun 2002 sampai 2011, Global Fund tahun 2011 menempati posisi pertama, posisi terbesar, yang mulai memberikan dana di tahun 2003. Kemudian diikuti IBRD dari World Bank, Australia, Amerika, SDP, Jerman, Korea, dan selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat dari tipe dananya, jadi dari tipe hibah ataupun pinjaman, ternyata untuk hibah ini mayoritas dari Global Fund, United States, Australia, Jerman, United Kingdom, UNFPA. Sedangkan untuk pinjaman ini berasal dari ASBB, Jerman, Jepang, Korea, dan selanjutnya next. Nah, untuk setelah kita tahu dana ini diberikan oleh siapa, kemudian dana ini digunakan untuk apa? Dana ini ternyata digunakan untuk ada untuk STD, including HIV/AIDS, sexual transmitted disease, heart policy and administration management, basic health, tuberculosis control, reproductive health, infectious disease, malaria control. Jadi kalau secara akumulasi, jadi dana dari donor ini mayoritas digunakan untuk program penyakit menular, kemudian untuk administrasi dan manajemen, kemudian untuk ini basic health. Nah, untuk HIV, tuberkulosis, malaria ini kalau kita gabungkan ini mempunyai porsi hampir 50% dari total dana yang diberikan oleh donor. Artinya berarti dana yang diberikan oleh donor ini ditujukan untuk program-program prioritas. Untuk menjawab tujuan kesimpulannya, yaitu selama periode tahun 2002 sampai 2011, besar dana dari donor untuk kesehatan di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat dari 78,9 menjadi 278. Kemudian donor
ini berkontribusi dengan rata-rata 1,8% dari total pembiayaan kesehatan Indonesia. Dana dari donor untuk kesehatan ini didonasi oleh dana berupa hibah, sedangkan total dana dari donor ini merupakan pinjaman. Kemudian 5 donor yang dengan pendanaan terbesar yaitu Global Fund, Amerika, Australia, Jerman, dan IBM dan World Bank. Kemudian donor ini cukup besar perannya dalam mendukung pembiayaan kesehatan di Indonesia, khususnya untuk program pencegahan dan kesehatan masyarakat untuk program 15. Next. Untuk sarannya, dengan ketidakpastian besaran dana dan keberlanjutan pendanaan dari donor, serta kemungkinan donor melakukan shifting program yang akan didanai, maka pemerintah perlu memotret besaran dana untuk kegiatan yang didanai oleh donor ini dan membuat perencanaan agar Indonesia tidak ketergantungan dengan donor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan hal ini untuk mencegah apabila donor menghentikan pendanaannya, maka kegiatan tersebut akan terus berlangsung. Oleh sebab itu, estimasi rutin seperti NHA ataupun subakun ataupun distrik account ini menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk pemerintah, karena untuk memonitor pembiayaan kesehatan di Indonesia demi meningkatkan status kesehatan masyarakat. Dari studi ini masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui dana dari kesehatan dari donor ini untuk di-inline-kan dengan klasifikasi di NHA untuk source, agent, function, dan provider-nya. Jadi dana di sini, karena dana di sini masih termasuk dana donor yang masuk ke APBN, maka kita masih perlu mengetahui analisis lebih lanjut untuk mengetahui channeling yang lebih rinci. Saya kira demikian. Terima kasih.